Dengan mengusung tema nasional, Lansia Bahagia Indonesia Sejahtera, Dinas Kesehatan Mimika menggelar seminar sehari-hari lanjut usia nasional. LUN, tahun 2025 ke 29 tahun setiap tanggal 29 Mei, yang digelar pada 7 Juni 2025. Merujuk pada tema nasional, Lansia Bahagia Indonesia Sejahtera, dalam peringatan LUN ke-29 tahun, tema tersebut mengandung pesan kuat bahwa kesejahteraan sebuah bangsa bagaimana memperlakukan para lansianya yang telah berkontribusi sepanjang hidupnya, dan bukan saja mengukur indikator keberadaan generasi muda. Dalam seminar sehari tersebut, secara umum menekankan pentingnya mewujudkan masa tua yang penuh makna yaitu sehat, aktif dan dapat dihormati, bukan saja diukur dari faktor material, namun juga penting untuk melihat dari aspek penerimaan sosial, keterlibatan dalam masyarakat dan jaminan akses layanan kesehatan, spiritual maupun sosial. Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra mengatakan, posyandu lansia di Mimika sejak lama sudah tersedia baik itu melalui jalur gereja, masjid maupun di kantor kelurahan. Untuk lansia di Mimika saat ini berdasarkan data sebanyak 32.000 lebih. Dalam tahun berjalan Dinas Kesehatan juga menggunakan sistem jemput bola lansia yang tahun ini dilakukan melalui semua puskesmas di Mimika. Dikatakan Reynold Ubra, pencanangan kesehatan dasar telah dilakukan Bupati Mimika Johannes Retop, di mana dalam pelayanan kesehatan dasar, pelayanan terhadap lansia juga termasuk di dalamnya. Kedepan dikatakannya dalam melakukan pelayanan jemput bola ke rumah akan ditandai dengan stiker khusus pelayanan kesehatan berkelanjutan. Hari ini adalah kami dari Dinas Kesehatan melaksanakan peringatan Hari Lansia Nasional tahun 2025 dan dengan tema Lansia Terawat, Bangsa Bermartabat. Salah satu program intervensi kami dari tahun ke tahun itu adalah intervensi pada penduduk lansia. Dan indikatornya apa kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir itu usia harapan hidup penduduk di Kabupaten Mimika itu secara bermakna naik menjadi 72,86 tahun atau nomor 2 tertinggi di tanah Papua setelah kota Jayapura. Sementara di tahun 2030 mendatang kami menargetkan mencapai 74 tahun sekian. Nah, indikator supaya penduduk bisa sampai ke usia harapan hidup yang lebih panjang, maka penduduk harus diintervensi dengan penyakit-penyakit, terutama penyakit-penyakit degeneratif, maupun juga penyakit menular. Nah, strategi apa yang kami buat? Yang di tahun 2025 ini kami coba untuk mendesain program kunjungan sehat, kakak sehat. Ini masuk dalam Quick Win 100 hari kerja Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Di wilayah pegunungan dan wilayah pesisir namanya Pusjaki, Puskesmas Jalan Kaki. Kami sudah menyusun pedoman pelaksanaannya, petunjuk teknis pelaksanaannya, dan setiap penduduk dengan pendekatan integrasi layanan primer itu punya raport kesehatan penduduk, termasuk lansia. Puskesmas secara terus-menerus melakukan pelayanan terhadap lansia, terutama melalui posyandu. Tetapi tahun ini kami coba rubah secara aktif, yaitu melakukan kunjungan-kunjungan langsung ke rumah supaya pelayanan masyarakat menggunakan pendekatan siklus hidup manusia itu paket layanannya sudah tersedia. Oleh karena itu, saya pikir kami akan memulai kira-kira sekitar akhir Juni. Dan untuk program ini akan bisa berjalan. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi masih lebih bersifat pasif, yaitu di posyandu. Kalau tahun ini kami coba lebih aktif, yaitu dengan berkunjung dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor, terutama pada kantor vertikal itu kan ada kelompok-kelompok usia produktif juga ini, dengan namanya itu brandingnya Apresiasi Pemda Mimika. Akses pemeriksaan kesehatan, inisiasi tenaga kesehatan di Pemda Mimika. Kalau kita lihat hari ini posyandu lansia itu kan sebenarnya sudah lama. Program intervensi di penduduk lansia ini dari tahun ke tahun itu sudah dilakukan. Tapi kalau kami evaluasi, kita lihat pertama posyandu itu ada, baik berbasis gereja, masjid maupun di kantor kelurahan ya. Bahkan puskesmas sudah membuat posbindu. Tetapi kita punya problem, yaitu lansia. Lansia yang datang itu lansia yang mandiri, yang punya penghasilan tetap,
yang punya akses transportasi atau keluarganya bisa antar atau masih membawa kendaraan sendiri. Tapi sebenarnya itu kan hanya sekitar 25% yang datang. Ada di rumah yang mungkin karena kesibukan, ada di rumah mungkin tidak bisa mengakses, sehingga kami yang menjangkau ke rumah secara aktif. Nah, tahun lalu kami uji coba di 3 puskesmas. Tahun ini kami menjalankan ini di semua puskesmas, di 26 puskesmas. Itu di puskesmas Wania, puskesmas Kongki Lama, sama di puskesmas Bintuka, Maupurjaya, di puskesmas Maupurjaya. Dan itu kalau kita lihat cakupan pelayanan kesehatan dasarnya, karena Pak Bupati kan sudah menyampaikan pencanangan pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Mika itu sejak 3 minggu lalu waktu pemberian penerimaan vaksin Kidenga. Nah, itu pelayanan kepada lansia itu adalah termasuk dalam pelayanan kesehatan dasar. Nah, oleh karena itu yang tadinya pasif melalui posyandu sekarang kita aktif dari rumah ke rumah, ya. Karena yang datang ke puskesmas itu hanya sekitar 10% penduduk yang sakit saja. Sementara ada juga penduduk yang masih sehat, harus kita pertahankan. Ada penduduk yang sakit, cuman mungkin karena masih ringan, jadi kita belum pergi. Nggak usah lah, ini nanti juga sembuh sendiri. Nah, kita menjangkau itu. Dan nanti di setiap rumah kami akan menempel stiker. Stiker bahwa rumah ini menjadi rumah yang kita akan kunjungi bulan berikutnya. Itu proporsinya sekitar 10-11%, kalau lansia sekitar 11 sampai, jadi kira-kira sekitar 32 ribu sampai 33 ribu penduduk lansia yang di atas usia 60 tahun ya, 60 tahun ke atas itu kira-kira segitu. Untuk warga Timika? Iya, artinya bahwa kalau balita dari sekitar 31-32 ribu itu kami bisa menjangkau sampai 25 ribu lebih, hampir 26 ribu, maka lansia juga harus bisa dong, gitu. Jadi itu cara melakukan tata kelola pendekatan pelayanan kesehatan menggunakan siklus hidup. Gitu. Tim Liputan Papua MCTV.